Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Agni Nurani Karuniawati dalam aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 kelas 58 dengan fasilitator DRS Teguh Supriyadi MPD dan pengajar praktek DRA Mistiah MMPD. Tujuan khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Refleksi 4P. Yang pertama, saya mulai dari peristiwa. Latar belakang. Bermain adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajat Dewantara, permainan anak adalah pendidikan. Akan tetapi seiring perkembangan iptek, permainan anak yang melibatkan fisik anak secara langsung telah beralih dalam bentuk digital. Tentunya hal ini berdampak pada berkurangnya interaksi antar teman, padahal dengan berinteraksi dapat memberi manfaat bagi mereka. Murid dapat menuangkan ide atau gagasan dalam diskusi, memilih rekan diskusi yang membuat mereka nyaman, serta membentuk komunitas yang baik. Situasi tersebut sesungguhnya dapat diatasi dengan melihat aset yang dimiliki SDN Jampian 1, yakni aset manusia. Terdapat guru yang berkompeten, serta 366 murid. Aset fisik yang berupa halaman yang sudah 75% di paving. Seharusnya berdasarkan data yang ada, maka program yang menerapkan permainan anak secara fisik dapat dilakukan di SDN Jampian 1 sebagai solusi dari kesenjangan antara yang terjadi dengan aset yang dapat dikelola. Maka penerapan program permainan tradisional akan dapat mengatasi kesenjangan tersebut. Alasan pemilihan program. Yang pertama, agar murid dapat berinteraksi satu sama lain. 2. Agar murid tidak menghabiskan waktu dengan bermain game online dan beralih pada game secara fisik. 3. Agar murid melestarikan budaya dan pembentukan karakter melalui belajar dalam permainan tradisional. Tujuan: menumbuhkan kepemimpinan murid yang berkarakter peduli, mandiri, gotong royong melalui permainan tradisional. Dan program yang saya ajukan adalah Sidonal, Sinau lan Dolanan Tradisional. Berdasarkan inisiasi siswa bersama guru untuk membuat program tentang permainan tradisional serta hasil diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, maka disepakati akan membuat program Sidonal atau Sinau lan Dolanan Tradisional. Program ini termasuk dalam kokurikuler dengan sasaran siswa kelas 4 sampai kelas 6 yang dilaksanakan ketika pengembangan diri pada hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan ada 4. Pertama, gotong royong dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, mandiri, bertanggung jawab atas pilihan kelompok serta tugas yang diberikan. 3. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan mendorong rasa syukur dan melatih kejujuran. 4. Kreativitas dengan memodifikasi permainan tradisional. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana.
Tiga, lingkungan yang mendapatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan meningkatkan minat belajar dan interaksi murid pada permainan tradisional melalui sidonal, sinau lan dolanan tradisional. Berikut merupakan tahapan buat pertanyaan. Pelaksanaan pada tindakan buat pertanyaan dilakukan pada hari Selasa 6 Juni 2023. Program ini terbentuk atas inisiasi antara CGP bersama siswa dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Naya, apa sih? Kamu kok main HP terus sih? Gak ada ibadah bermain. Hai anak-anak. Hai Bu. Kalian lagi ngapain nih? Santai-santai aja. Kok kalian gak main sih istirahat begini? Ya nih Bu, soalnya lapangannya dipakai anak laki-laki bermain sepak bola. Jadi kami nggak ada ruang untuk bermain. Apa kalian tidak ingin memainkan permainan yang lain? Pengennya mau main permainan tradisional Bu. Kayak permainan tradisional? Permainan tradisional apa? Bak sodor, Lompat tali, lelek, tahun juga Bu. petak umpet. Kalau misalnya kalian ingin bermain permainan tradisional yang kalian sebutkan tadi, kalian mau bermain di mana? Di depan kelas 2 aja Bu, banyak pohon rindang. Oh iya, di depan kelas 2 memang pohonnya banyak ya, jadi rindang sehingga nyaman digunakan untuk bermain. Boleh juga kalau permainan yang lain mau dilakukan di bagian mana di daerah halaman sekolahan kita ini? Kalau petak umpet sih, kalau bagusnya di depan musola Bu. Tempatnya luas. Iya, tempatnya masih luas, bisa kita manfaatkan ya, bisa kalian manfaatkan untuk bermain petak umpet. Kira-kira biar kalian semangat untuk bisa bermain, biar kalian semangat dalam belajar dan juga bermain permainan tradisional. Enaknya sekolahan kita ini biar kalian bisa semangat bermain permainan tradisional diapakan ya? Ada program apa atau mungkin kegiatan apa? Ya Bu, lingkungan sekolah kita dibuat arena bermain. Oh iya, kita buat arena bermain ya. Seperti tadi saran Laila ada di depan kelas 2, terus bisa juga di depan musola. Nanti Bu Afni akan sampaikan kepada kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Semoga ini dari ide kalian program ini dapat terrealisasi ya. Ya Bu. Oke anak-anak, kalian lanjutkan istirahatnya ya. Tindakan berikutnya yang dilakukan hari Kamis 8 Juni 2023. Berbekal ide-ide yang telah disampaikan murid, maka CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kurangnya minat belajar pada permainan tradisional dan kegiatan yang dapat menarik minat murid untuk lebih bersemangat dalam melakukan permainan tradisional. Baik Bapak Ibu, saya langsung tentang program yang akan saya laksanakan di SDN Jamber 1 dan saya memohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Saya ingin melaksanakan program namanya Sidonal. Sidonal itu merupakan akronim dari Sinau lan Dolanan Tradisional. Jadi kenapa saya memberikan program ini? Ini merupakan program yang diinisiasi dari siswa Bapak Ibu. Siswa itu dan melihat aset yang ada di SDN Jamber 1 di mana halaman kita 75% itu sudah tertutup paving. Hal ini sesungguhnya dapat kita manfaatkan untuk menjadi arena bermain, sehingga arena bermain ini apabila kita dapat manfaatkan untuk pembelajaran agar pembentukan karakter sehingga terbentuk budaya positif akan dapat membantu mereka dalam pembelajaran juga, terutama dalam bahasa Jawa dan melestarikan permainan tradisional.
Selain itu, dengan permainan tradisional kita sendiri tahu Bapak Ibu bahwa anak-anak itu sudah mendapat sudah bisa atau mahir mengakses internet, sehingga anak-anak itu apabila sudah bermain HP sudah tidak peka lagi dengan sekitar, sehingga interaksi antar murid itu berkurang. Padahal kita tuh memiliki aset sejumlah 366 siswa. Oke Pak Handi, sesuai Dapodik 366. Nah, untuk itu saya dan anak-anak itu menginisiasi adanya program Sigonal atau Sinau Dolanan Tradisional. Dan ini saya mengajukan ini berdasarkan dasar yang saya lakukan adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa permainan itu sesungguhnya, bermain itu adalah kodratnya anak, dan permainan pendidikan itu dalam anak-anak itu sesungguhnya juga termasuk ada dalam permainan. Nah, untuk itu adanya permainan tradisional, Sinau Dolanan Tradisional ini ada poin profil pelajar Pancasila yang saya terapkan. Jadi gotong royongnya nanti kalau dengan permainan ini anak-anak pasti berinteraksi dengan kelompoknya, bekerja sama juga. Kemudian kalau mandiri, mereka itu bisa bertanggung jawab pada tugasnya. Kalau misalnya nanti permainannya ada gobek sodor atau gedrik, kemudian beriman dan bertakwa, itu anak-anak bisa mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kreativitas, saya juga telah mendengarkan dari anak-anak bahwa kreativitas anak-anak itu bermacam-macam, sehingga saya dan kemarin telah berdiskusi dengan Pak Asa itu membuat suatu prakarsa perubahan, yakni meningkatkan minat belajar murid melalui permainan tradisional dengan adanya program Sidonal. Nah, Bapak Ibu, saya telah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni pendekatan dengan upaya kolaboratif melihat sisi positif yang ada di sekolahan kita. Ini ada tahapan namanya BAGJA, B-A-G-J-A. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan B dan A, tapi saya minta tolong feedback dari Bapak Ibu karena kita diskusi. Saya ingin ketika membuat pertanyaan itu tindakannya atau bagaimana cara meningkatkan belajar murid melalui permainan tradisional. Saya ingin menanyakan Bapak Ibu, kira-kira kurangnya minat, mengapa siswa itu kok kurang minat dalam permainan tradisional? Ada pendapat dari Bapak Ibu? Siapa? Monggo. Kenapa sekarang anak-anak itu jarang main permainan tradisional? Karena sudah tergerus oleh teknologi. Jadi kebanyakan kalau di rumah-rumah anak-anak lebih suka bermain HP daripada bermain di luar rumah. Sehingga seharusnya di sekolah kita mulai memulai kegiatan tersebut yang buat disampaikan, menciptakan apa tadi namanya Bu? Sigonal ya, yang Sinau kalau dolanan. Nah itu bisa dipraktekkan di sekolah. Nanti kalau anak-anak bisa memainkan di sekolah, mereka akan paham dan mereka akan memainkan di rumah masing-masing. Ya Bapak Ibu, ternyata apa yang menjadi latar belakang saya itu juga sefrekuensi dengan Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu, kira-kira bagaimana apa ya permainan tradisi, kegiatan yang dapat menarik minat siswa agar mereka tuh mau bermain permainan tradisional tuh kegiatannya kita kira-kira nomor Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat? Kegiatan apa? Pak Azhar, monggo, supaya ini.
kemudian kegiatan untuk mahasiswa itu mengaitkan permainan tradisional ini dengan pelajaran yang sedang dia pelajari waktu itu. Contoh kayak misalnya, waktunya perkalian itu boleh aja dijelek ini kali berapa berapa nanti, 3 berarti dia bagi 3 sampai supaya soal lagi kayak gitu. Mungkin itu lebih menarik permainannya. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Asa. Dan selanjutnya merupakan tahapan ambil pelajaran. Senin 11 Juni 2023, guru mengajak siswa melihat di internet tentang permainan tradisional yang dimainkan di sekolah. Guru menggali informasi kepada murid tentang aktivitas yang dapat menarik minat belajar siswa pada permainan tradisional melalui tanya jawab. Guru bersama kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan diskusi tentang aset yang sesuai untuk mendukung murid agar meningkatkan belajar murid pada permainan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, saya ingin kalian memberikan saya sebuah ide, gagasan, maupun kalian bisa memberikan saya gambaran. Saya sangat menunggu ide tersebut karena sekolah kita ini kan sangat luas, halamannya banyak, halamannya kan sudah tertutup paving, sehingga saya ingin kalian itu sebenarnya kalau mau tanya ya Mbak Mia, sebenarnya selain yang laki-laki ya, bosan nggak sih kalau sekolah yang luas ini mainnya cuma bisa sekedar sepak bola terus saja atau voli terus? Silakan yang mau mengajukan pendapat, boleh angkat tangan. Kira-kira menurut kalian, coba apa sih yang bisa membuat kalian itu tertarik untuk melakukan permainan-permainan tradisional? Permainan tradisional ditempatkan di tempat yang rindang dan di bawah pohon, seperti di depan kelas 1 dan 2. Jadi satu kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Menurut kalian kepemimpinan murid itu menurutmu sing piye sih? Murid sing piye? Pemilihan murid itu kayak murid yang disiplin, terus cermat Oke, ada lagi? dan bertanggung jawab. Kepemimpinan murid itu bukan berarti dia harus memimpin. Jadi kok misalnya dia yang jadi pratama, bukan. Atau dia yang memimpin barisan, bukan. Atau malah dia yang menjadi ketua kelas, bukan. Kepemimpinan murid itu tatkala kalian anak-anak bisa menyampaikan pendapatmu, menentukan pilihanmu, dan menjaga pilihanmu dengan tindakan-tindakan yang terpuji sesuai nilai kebajikan. Saya ingin kalian belajar, ambil pelajaran dari tayangan yang saya putar. Terus nanti saya minta umpan balik dari kalian. Ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gajah. Nomor karet. Permainan dari karet liar sangat digemari oleh anak-anak. Sebelum dulu, bermain kelereng sering juga disebut dengan permainan gundul atau buli. Di daerah Jawa, permainan ini disebut bermain negran. Di Palembang disebut akar, dan di Banjar disebut kelereng. Permainan ini banyak diminati oleh anak laki-laki. Caranya yaitu membuat sebuah lingkaran dan meletakkan semua barang dalam lingkaran. Kemudian milik pemain. Contoh, orang Jawa menyebutnya dengan bermain dapur, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan muka-okan di Sulawesi. Biji congklak bisa berupa biji-bijian atau kerikil kecil.
Ular naga. Dua orang yang terakhir kalah menjadi pagar atau gerbang. Pemain yang pertama menang dua akan menjadi induk naga. Dalam pelajaran kita mengikuti pemain lain di belakangnya. Ular naga berjalan melayani pagar sambil semua menyanyi. Ketika Hasil dari aksi nyata melalui tahapan buat pertanyaan telah diinisiasi dan disepakati bahwa program Sidonal akan diterapkan di SDN Jambian 1 dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam tahapan ambil pelajaran, murid dapat menggali aktivitas atau permainan tradisional yang diterapkan di sekolah. Selain itu, melalui diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat dan wali murid telah disepakati aset yang digunakan agar terlaksana program ini, yakni halaman yang telah tertutup paving atau aset fisik, guru, siswa, wali murid yang merupakan aset manusia, berkolaborasi dengan wali murid dalam pembuatan arena permainan tradisional yang merupakan aset sosial. Perasaan atau feeling. Selama melakukan aksi nyata modul 3.3 ini, saya merasa antusias dalam setiap kegiatannya. Hal ini tentunya bisa terjadi karena adanya dukungan dari semua pihak serta sumber daya yang telah dipetakan sebelumnya. Tatkala saya melihat siswa mengungkapkan ide dan gagasan, saya merasa bangga kepada mereka. Sebenarnya sempat ada rasa khawatir ketika jadwal diskusi diundur sehari. Akan tetapi hal tersebut dapat ditepis karena keesokan harinya diskusi berjalan lancar dan kolaborasi bersama kepala sekolah, guru, agar dapat dilakukan dengan baik. Tahap pembelajaran. Terdapat hal baik, yakni saya menjadi paham bahwa ketika membuat program yang berdampak positif pada murid, murid bukanlah objek, tetapi subjek di mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid perlu untuk dilibatkan, sehingga akan terbentuk karakter untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam menginisiasi program, maka murid akan merasa dihargai, sehingga tak hanya kepercayaan dirinya saja yang timbul, tetapi juga dapat tergali potensi yang ada pada diri mereka. Pembelajaran selanjutnya terdapat hambatan dan solusi. Hambatan yang pernah terjadi yakni tatkala diskusi bersama kepala sekolah dan guru harus diundur 1 hari karena ada beberapa guru yang masih ada kegiatan di luar sekolah. Solusi yang saya lakukan, meskipun hambatan tersebut terjadi, akan tetapi hal ini bukan berarti rencana harus berhenti. Rapat diadakan keesokan harinya pada tanggal 8 Juni 2023. Pembelajaran melalui tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran yang saya lakukan dalam aksi nyata modul 3.3 ini, saya mendapat pelajaran bahwa dengan hadir sepenuhnya ketika siswa mengungkapkan ide dan gagasan dalam suasana yang nyaman dan adanya pemanfaatan aset, maka sesungguhnya kita dapat menggali potensi siswa. Selain itu, terdapat hal baru yang saya ketahui bahwa melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah cara yang humanisme, sehingga dapat memberikan dampak yang luar biasa pada pembentukan karakter anak. Penerapan. Setelah melakukan aksi nyata modul 3.3, yakni pengelolaan program yang berdampak positif pada murid melalui Sidonal ini, pada tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran ini, kedepannya akan saya gunakan pengalaman ini untuk membuat program-program berikutnya yang tentunya mendukung visi sekolah, terbentuk karakter profil pelajar Pancasila yang bermuara pada berpihak pada murid. Tentunya setelah aksi nyata ini, saya akan terus melanjutkan tahapan Bagja, yakni gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi.
Untuk itu, pengalaman dari tahapan ini saya jadikan pelajaran untuk memperbaiki pada tahapan selanjutnya, utamanya pada alokasi waktu. Selain itu, saya juga akan membagikan praktik baik ini melalui berbagai media agar orang yang melihat aksi nyata ini terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa tapi disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang ada di sekolah masing-masing.